Halo, Skala Animal di sini. Kali ini yang gue bahas adalah Gargoyle Red Requiem. Mungkin dari sebagian kalian ada yang terheran-heran. Apa betul Gargoyle adalah tokusatsu? Ya, betul sekali karena yang muncul adalah monster-monsteran. Meskipun secara teknis kalah pamor dengan Kamen Rider, Super Sentai, dan Ultraman, karena sasaran penonton untuk Gargoyle sendiri adalah orang dewasa. Tanpa menunggu lama, langsung saja gue bahas Gargoyle Red Requiem. Ini lihat nih ya. Dan new karakternya juga. Ya, selesai. Ya, halo, gue akan jelasin namanya Gargoyle Requiem. Oke, sebelumnya untuk ceritanya bakal gue bacain. Kisah perselisihan yang melibatkan Makai Kishi dan Makai Knight dan horor kembali lagi. Untuk Gargoyle Red Requiem ya. Tapi bukan sebagai serial TV, melainkan sebagai karya baru dengan format layar lebar. Tidak hanya sekedar film layar lebar biasa, kisah terbaru dari Gargoyle ini dikatakan akan menjadi film full 3D yang akan mengguncang dunia perfilman di Jepang di tahun 2010. Hal ini diumumkan oleh pihak Tohokushinsha Film pada bulan Juli 2009 lalu. Dijelaskannya, film layar lebar ini memiliki cerita yang merupakan adaptasi dari serial TV-nya, dan Keita Amamiya akan kembali memegang posisi sebagai sutradara. Gargoyle Red Requiem akan menggunakan teknologi 3D image secara maksimal yang diciptakan oleh studio Omnibus Japan. Studio yang menjadi bagian dari Tohokushinsha Film sekaligus yang menangani pengerjaan efek 3D untuk serial TV Garo. Garo sebagai seri tokusatsu yang bertema drama action untuk pemirsa dewasa yang memakan waktu penayangan selama setengah tahun dari episode pertama yang mengudara pada bulan Oktober 2005. Secara tak terduga menggegerkan dunia tokusatsu dan dalam waktu singkat menjadi serial yang fenomenal. Kesuksesan Garo tak terlepas dari peran Keita Amamiya sebagai sutradara dengan sudut pandang yang menghasilkan sebuah tokusatsu bernuansa gelap. Makoto Yokoyama sebagai sutradara pengatur gaya dan aksi yang memaksimalkan teknik wire untuk menghasilkan adegan aksi yang baru dan memukau. Dan studio Omnibus Japan yang menangani adegan-adegan menggunakan special effect komputer untuk menambah kedahsyatan aksi pertempuran yang ada. Di tengah seri Kamen Rider dan Super Sentai yang mendominasi dunia tokusatsu, Garo mencuat membawa tema baru dan menjadi acuan bagaimana sebuah seri tokusatsu dapat dibuat dengan memaksimalkan teknologi yang ada. Karena tingginya angka peminat seri ini, pada tahun 2006 dibuat sebuah seri spesial dengan judul Garo Special Byakuya no Maju, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Beast of the Midnight Sun, yang terdiri dari 2 episode. 3 tahun berlalu, Red Requiem dibuat untuk menjawab para fans yang masih setia menginginkan kelanjutan dari Garo hingga saat ini. Lagi pula Garo memiliki cerita yang dapat dikembangkan lebih luas. Selain Keita Amamiya yang kembali memegang posisi sebagai sutradara untuk Red Requiem, Makoto Yokoyama turut kembali mendampingi sutradara Amamiya sebagai pengatur gaya dan aksi. Para staf yang bekerja juga memiliki komposisi yang tidak berubah sedikitpun dari para staf yang mengerjakan serial TV Garo. Proses syuting sudah dimulai sejak tahun
sejak bulan Juli dengan menggunakan teknik terbaru yang diciptakan Studio Omnibus Japan untuk menghasilkan elemen-elemen yang pendukung menjadikan film ini sebagai film 3D yang solid. Untuk behind the scene-nya sendiri adalah untuk proses syuting seri TV Garros sebelumnya, para staf menggunakan 2 buah kamera yang diposisikan seperti huruf L, yang memungkinkan pengambilan gambar full digital 3D dapat dilakukan secara maksimal. Dalam proses syuting Red Requiem, 2 buah kamera yang diposisikan seperti huruf L ini banyak dilihat di lokasi syuting sebagai kamera yang selalu digunakan untuk pengambilan gambar untuk film ini. Di foto ini tampak sutradara Amemiya sebelah kiri dan sutradara Yokoyama sebelah kanan sedang mengamati monitor yang menayangkan hasil dari rekaman kamera. Keduanya menggunakan kamera khusus yang dapat menampilkan gambar 3D sehingga mereka bisa mengecek kekurangan yang ada dari setiap hasil syuting dengan detail. New character. Sketsa dari tokoh baru yang akan muncul dalam film ini digambarkan langsung oleh sutradara Amemiya. Jika dilihat sekilas, memiliki wujud menyerupai Jabi, seorang Makai Priest yang muncul dalam Garo spesial Beast of the Midnight Sun. Siapa identitas dan latar belakang karakter ini masih dirahasiakan. Yuk, buat Garo. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, Garo berfokus pada kehidupan Koga Saejima yang diperankan oleh Hiroki Konishi, penyandang gelar sebagai Makai Knight yang bertanggung jawab melindungi umat manusia dari makhluk-makhluk dari kegelapan bernama horor. Bukan horor serem ya. Dalam percobaannya membasmi horor, Koga berjumpa dengan seorang gadis bernama Kaoru Mitsuki, diperankan oleh Mika Hiji, yang walaupun berhasil diselamatkan dari serangan horor, ia tetap terkena cipratan darah gelap horor yang ditebas oleh Koga. Jika mengikuti aturan yang dipegang para Makai Knight, siapapun yang terkena darah horor, maka orang itu harus segera dibunuh. Kalau tidak dibunuh, maka orang yang hanya memiliki sisa waktu hidup selama 100 hari itu akan mati mengenaskan. Koga ternyata tidak tega hati membunuh Kaoru dan mencoba mencari cara untuk menghilangkan efek dari darah horor yang di dalam tubuh gadis itu. Koga mendapat kecaman dari sesama Makai Knight yang menganggap pria itu tidak mengikuti peraturan yang ada. Perkembangan cerita difokuskan kepada hubungan antara Koga dan Kaoru yang semakin dekat dan perjuangan Koga sebagai pelindung umat manusia sesuai permintaan ayahnya yang sebelumnya memegang gelar Garo. Selain memiliki desain kostum yang bagus, Garo menawarkan cerita yang menarik seputar dunia Makai Knight. Dalam kisah ini, Makai Knight memiliki satu set armor yang berbeda-beda setiap orang serta kemampuan yang unik dan selalu ditemani oleh Madogu yang berguna sebagai penasihat dan mendeteksi keberadaan horor. Armor yang dimiliki para Makai Knight didapat secara turun-menurun dari keluarga atau dari guru yang mewariskan kepada muridnya. Tidak ada seorang Makai Knight pun yang dapat mengenakan armor lebih dari 99,9 detik. Jika melebihi batas waktu, armor akan membakar pemakainya. Dikarenakan armor itu terbuat dari soul metal yang akan berakibat fatal bagi seorang Makai Knight paling terlatih pun jika terjadi kontak fisik terlalu lama. Seorang Makai Knight harus bisa mengontrol emosi serta kegelapan dan kebajikan dalam hatinya. Jika kegelapan lebih besar, kekuatan jahat akan menguasai dirinya saat waktu batas penggunaan armor terlewati. Dalam keadaan ini, dia akan memiliki tubuh dengan kekuatan yang berlipat ganda sekaligus mengubah dirinya menjadi monster yang akan menelan jiwanya sendiri. Hanya Koga dan Barago diperankan oleh Masaki Kiyomoto yang pernah melewati tahap ini telah selamat. Makai Knight dikenal sebagai keluarga besar, di mana Makai Knight dan Makai Priest dikenal lama dari garis keluarga yang sangat panjang. Keluarga yang sudah
dikenal sebagai Makai Knight. Secara turun-menurun adalah keluarga Yamagatana dan keluarga Saejima. Walau banyak juga Makai Knight baru yang lahir di luar garis keluarga pemegang kekuatan Makai Knight. Rei Susumura diperankan oleh Rei Fujita, menjadi contoh Makai Knight yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga-keluarga Makai Knight. Bedanya, mereka yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Makai Knight akan tercantum namanya dalam Makai Books yang memuat semua informasi mengenai Makai Knight. Dengan cerita yang cukup rumit ini, Garo memiliki potensi yang besar untuk menggali lebih jauh menguak dunia Makai Knight. Karena masih banyak hal yang dirasa belum dijelaskan secara pasti. Hal inilah yang membuat para fans menginginkan adanya cerita Garo yang baru dengan harapan adanya penjelasan yang lebih banyak mengenai dunia Makai Knight yang masih banyak diselimuti misteri ini. Oke, itu tadi pembahasan tentang Garo Red Requiem yang gue bacain, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena tanpa dukungan kalian gue cuma partikel debu di alam semesta ini. Akhir kata, see you in the next episode. Pamit dulu ya, ciao.